Shalom Permata. Aku harap Permata yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan tetap dalam mengikuti protokol kesehatan. Pada hari ini kita akan mengikuti PA kita kembali. Teman-teman semua, dengan penuh sukacita, marilah kita mengangkatkan lagu pujian kita bagi Dia. Musik memuji Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan selalu berada di dalam hati kita. Mari teman-teman, kita mengangkatkan lagu pujian kita, Allah Roh Kudus penuhi hati kami. Musik memuji Tuhan. Penuhi
yang bertemakan manajemen keuangan yang akan lebih dibawakan oleh pertua kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita angkatkan satu lagu pujian, Engkau Alasanku Hidup. Karena kasih Tuhan kita dapat hidup, dan tanpa kasih Tuhan kita tidak dapat hidup. Musik memuji Tuhan. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, atas kasih dan anugerah-Mu yang telah menghantarkan hidup kami, sehingga kami sampai pada saat ini masih dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran kami lewat Roh Kudus-Mu. Pimpin kami Tuhan untuk memahami dan mengerti maksud Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami renungkan pada malam ini. Bapa yang baik, kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami dan menjauhkan segala kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang mau menghalangi kami untuk merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Ampuni kami ya Bapa dari segala dosa-dosa kami, dan kuduskan kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam ini diambil dari kitab Amsal pasal 27 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Kenalilah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Demikianlah firman Tuhan. Sebagai tema kita pada malam hari ini adalah
manajemen keuangan mulailah sejak dini. Banyak orang yang sering salah kaprah mengenai uang. Menurut pendapat orang yang demikian, uang atau harta adalah sumber dari segala kejahatan atau dosa. Padahal ini tidak benar. Uang adalah hanya merupakan alat tukar. Uang adalah benda mati. Karena itu, uang tidak punya kekuatan pada dirinya. Jadi firman Tuhan dengan tegas menyebutkan cinta akan uanglah yang menjadi akar segala kejahatan, yang tertulis di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai uang, maka banyak orang yang tidak bisa mengelola maupun mempergunakan uang dengan baik. Akibatnya, berapa banyak pun uang yang mereka peroleh atau mereka dapat tidak pernah efektif meningkatkan kesejahteraannya, apalagi kesejahteraan orang lain. Seringkali habis begitu-begitu saja tanpa disadari. Kesadaran seringkali datang terlambat. Seperti kata bijak mengatakan, nasi sudah menjadi bubur. Ternyata uang sudah habis dan bahkan sudah terlilit utang. Penyesalan selalu datang belakangan hari. Ketika situasi sudah sedemikian sulit, datanglah penyesalan. Jadi renungan kita pada hari ini mengajak anak-anak kami Permata untuk memiliki pemahaman yang benar mengenai uang, dan karena itu akan mampu mengelola keuangan sejak dini untuk kebaikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Firman Tuhan melalui kitab Amsal pasal 27 ayat yang ke-23, kenalilah baik-baik keadaan kambing dombamu. Artinya, setiap orang harus mengenal situasi, keadaan, sumber-sumber penghasilan dan keuangannya. Perhatikanlah kawanan hewanmu. Ini menegaskan kepada kita bahwa kita harus betul-betul dan sungguh-sungguh mencintai pekerjaan kita maupun harta dan aset yang kita miliki. Oleh sebab itu, kita dituntut lewat kitab Amsal ini supaya benar-benar memahami tentang manajemen keuangan. Bagi setiap orang yang mampu mengelola keuangannya dengan manajemen yang benar, maka merekalah yang mampu mengatasi semua masalah-masalah keuangan di kemudian hari. Ini berarti kita harus menjaga keberlangsungan sumber-sumber pendapatan kita. Mengapa kita perlu mencintai pekerjaan dan keluarga dengan sepenuh hati? Karena pekerjaan kita itu tidak akan selamanya dapat kita kerjakan. Ada saatnya kita akan pensiun. Ada saatnya kita tidak akan mampu lagi bekerja. Demikian juga dengan keluarga kita.
Ada saatnya kita akan berpisah dengan keluarga kita. Mungkin mereka lebih dahulu menghadap kepada Tuhan. Kita harus mandiri, harus mampu mengelola keuangan kita lewat hasil-hasil pekerjaan yang kita peroleh. Untuk itu, kita perlu mengelola sumber daya yang ada pada kita secara mandiri. Seperti ayat 27 menjelaskan, cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu. Ini artinya hasil pekerjaan kita yang kita miliki, jika kita pandai dengan optimal mengelola, mempergunakan uang yang kita miliki, sehingga akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup kita secara perorangan maupun di dalam keluarga kita masing-masing. Ini berarti harus ada pengelolaan keuangan yang baik. Kalau kita ingin memperoleh kesejahteraan material dan spiritual yang baik pula. Kita ingat bagaimana tentang perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu anak yang hilang, yang tertulis di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Anak bungsu menerima bagian warisan dari orang tuanya. Kemudian dia pergi merantau tanpa ada membuat perencanaan pengelolaan ataupun manajemen keuangan yang telah dia miliki. Begitu dia sampai di perantauan, uang dipoya-poyakan, lebih besar pasak daripada tiang. Inilah yang mengakibatkan anak bungsu terdampar di perantauan dengan kelaparan, tidak memiliki uang, tidak memiliki harta, sampai-sampai tidak dapat lagi makan, sehingga mencari pekerjaan menjadi upahan pemberi makan hewan orang lain. Betapa sedihnya anak bungsu karena sudah salah di dalam mengelola keuangan yang dia miliki. Anak-anak kami permata, kami harapkan lewat firman Tuhan ini kamu mengerti bagaimana pentingnya mengelola keuangan dengan benar dan sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Sebagian uang yang kita peroleh memang patut kita belanjakan untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Namun jangan lupa kita mempunyai kewajiban, ada bagian yang kita sisihkan sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Inilah yang paling penting. Dan untuk mengasihi orang lain. Sebagian lagi kita harus menyisihkan sebagai pertahanan untuk menghadapi masa-masa yang sulit, dan sebahagian lagi untuk meningkatkan kesejahteraan kita dengan berinvestasi. Dalam perspektif ini, manajemen keuangan menyisihkan penghasilan untuk Tuhan, dana darurat dan dana investasi mestilah lebih dahulu dilakukan sebelum menggunakannya untuk belanja. Inilah prinsip manajemen keuangan yang paling mendasar. Jadi, jangan menganggap bahwa uang hanya urusan duniawi. Uang adalah batu uji iman yang sahih. Uang adalah urusan sorgawi. Bagaimana prinsip dan cara kita dalam mendapatkan uang dan harta, dan bagaimana kita mempergunakan uang dan harta itu yang kita peroleh, adalah petunjuk apakah kita itu manusia duniawi atau manusia sorgawi.
Apakah kita berprinsip uang yang kita dapatkan merupakan anugerah dari Tuhan atau hasil kepintaran dan kecerdasan kita sendiri? Apakah segala cara kita halalkan? Apakah kita menggunakan uang yang kita peroleh semata-mata untuk kepentingan kita saja? Ataukah juga untuk Tuhan dan orang lain? Jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah akan menjadi petunjuk apakah kita itu manusia surgawi atau manusia duniawi. Karena itu, kepada anak-anak kami Permata, janganlah alergi untuk mengelola uang. Jadilah orang yang bisa dipercaya dalam mengelola uang. Dengan optimal mengelola uang, maka kita pun akan dapat mengasihi Tuhan dan sesama manusia dengan optimal pula. Permuliakanlah Tuhan melalui kemampuan kita di dalam mengelola keuangan kita. Hal yang perlu selalu dipastikan adalah bahwa kitalah yang mengatur uang dan bukan uang yang mengatur kita. Kita sangat perlu memahami cara penggunaan uang. Sebagai orang Kristen dan khususnya anak Permata, kita perlu memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik sehingga hidup kita juga berkecukupan dan bahkan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Ini bukan soal besar kecilnya uang yang kita dapat, tetapi sejauh mana kita disiplin mengelola keuangan itu. Sebagai Permata, paling tidak ada 3 hal perhitungan yang perlu kita lakukan dengan konsisten atas uang yang kita dapatkan, yaitu 1, minimal 10% sisihkanlah langsung untuk perseteruhan. Yang kedua, minimal 10% sisihkanlah langsung untuk dana darurat. Dan ketiga, minimal 10% sisihkanlah untuk investasi atau tabungan. Dan maksimal 50% untuk dibelanjakan atau dikonsumsi. Seperti Mark Zuckerberg, kita juga perlu hidup sederhana. Si Mark ini adalah pendiri Facebook. Dia begitu kayanya ketika dia berhasil melakukan bisnis Facebook sehingga dia mampu memberikan bantuan-bantuan sumbangan kepada orang-orang yang memerlukannya. Artinya kita perlu hidup di bawah standar yang sebenarnya kita mampu. Kalau kita mempunyai penghasilan misalnya 1 juta rupiah, tetapi gaya hidup kita lebih baik seperti orang yang berpenghasilan 500.000 rupiah. Namun kalau kita menerapkan gaya hidup sebaliknya, penghasilan 1 juta, tetapi pengeluaran 1,5 juta, itu artinya lebih besar pasak daripada dia. Hal inilah yang akan membuat orang tenggelam di dalam jeratan hutang serta cenderung melakukan korupsi. Berhutang hanya baik apabila memang sesuai dengan kebutuhan kita dan jumlahnya tidak lebih dari 40% dari penghasilan kita. Jauhkanlah diri kita dari praktek rentenir, baik sebagai pelaku maupun korban. Kiranya sebagai Permata GBKP, marilah sejak dini kita biasakan mengelola keuangan kita dengan baik dan benar, sehingga hidup kita cukup dan dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di sanalah sukacita
dan akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kaya bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kita peroleh, melainkan tentang seberapa baik kita mengelola uang tersebut, menurut Noel Whittaker. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kembali kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih-Mu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada malam ini. Karena Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk mempraktikkan firman Tuhan yang telah kami dengar pada malam hari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai anak permata, kami mampu mengelola keuangan dengan manajemen yang baik dan benar, sehingga Tuhan di kemudian hari kami akan menjadi orang-orang yang dapat dipercaya di dalam mengelola uang. Kami dapat menjadi orang-orang yang mampu mencukupkan kebutuhan hidup kami tanpa mendapatkan kesulitan dari yang lain. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga itu menjadi milik kami untuk selama-lamanya. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, dan kuduskan kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk pembicara kita yang telah menafsirkan firman Tuhan kita pada hari ini. Dan sekarang kita akan memasuki persembahan kita. Sembari kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita menyanyikan lagu Berkat Tuhan, mari hitunglah musik memuji Tuhan. Kita masuk ke dalam komitmen kita seperti tema kita tadi, ialah manajemen keuangan. Dalam hal ini banyak orang yang salah kaprah mengenai uang. Menurut beberapa orang, uang atau harta adalah sumber dari segala kejahatan. Padahal anggapan seperti ini salah besar. Uang sejatinya tidak memiliki kekuatan pada dirinya sendiri. Jelas tertulis pada 1 Timotius 6 ayat 10. Firman Tuhan dengan tegas menyebutkan, cinta uanglah yang menjadi akar dari segala kejahatan. Karena kita tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai uang, banyak orang tidak bisa menggunakan uang dengan baik. Nah, teman-teman, mari kita lebih berkomitmen untuk memanajemen keuangan kita dengan baik. Mulai dari sekarang, marilah kita mengangkatkan lagu pujian kita, satu-satunya yang kuandalkan, musik memuji Tuhan. Untuk selalu yang
Mari kita berdoa. Dalam doa syafaat kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang menghadap kepadamu ya Tuhan, memanjatkan segala puji dan syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tetap menyertai kami pada malam ini. Kami mau berdoa buat anak-anak kami Permata, Perunggun GBKP Jadi Meriah. Tuhan Engkau berikan mereka semuanya kesehatan jasmani dan rohani. Berikan mereka hikmat kepintaran di dalam menjalani kehidupan ini, terlebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini. Bapa, kami serahkan tubuh jiwa dan roh mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan juga pimpinan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus Tuhan berkarya, bekerja di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi anak-anak kami Permata, sehingga mereka mampu Tuhan untuk berbuat yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, Engkau juga memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka, berikan hikmat kepintaran agar mereka mampu Tuhan melaksanakan tugas-tugas mereka di dalam pekerjaan mereka yang telah diberikan pimpinan kepada mereka, sehingga mereka Tuhan mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar. Terpuji termulia nama Tuhan. Bagi anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan, Tuhan juga yang menunjukkan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan kepada mereka, dan mereka mampu untuk melakukannya di dalam kehidupannya, sehingga dari pekerjaan mereka Bapa, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Demikian juga ya Bapa, anak kami Permata yang masih kuliah, kiranya Tuhan Engkau yang memberikan hikmat kepintaran juga kepada mereka, agar mereka mampu menyelesaikan perkuliahan mereka, sehingga Bapa tepat pada waktunya untuk selesai dalam perkuliahan, mereka mampu menyelesaikannya dengan nilai yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memimpin mereka dimanapun mereka berada, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Bapa yang baik, jika ada anak-anak kami yang kurang sehat, Tuhan Engkau berikan kesembuhan yang sempurna kepada mereka. Berkati semua obat dan perawatan-perawatan yang disampaikan kepadanya, sehingga mereka Tuhan dapat sehat sempurna, pulih seperti semula, dan mereka akan memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapa yang baik, kami juga tidak lupa berdoa buat seluruh anak-anak kami Permata. Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam kesusahan Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan, di dalam duka cita Engkau yang memberikan penghiburan, di dalam ada permasalahan Tuhan Engkau yang memberikan solusi kepadanya, sehingga semuanya Tuhan dapat mereka atasi, karena mereka selalu berserah hanya kepada Tuhan saja. Di atas segalanya Bapa, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, dan kuduskan kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Amin. Teman-teman semua, mari kita tutup PA kita ini dengan doa yang sudah diajarkan Tuhan kepada kita, doa Bapa. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
terima kasih untuk permata semua yang telah mengikuti PA kita hari ini. Aku berharap permata semua tetap menjaga kesehatannya dan semoga apa firman yang telah diberikan bibi kita tadi dapat dimateraikan oleh permata kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk semua permata yang telah mengikuti PA kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.